Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Ya, ada yang bahagia, ada yang enggak Mas Eka. Kalau yang bahagia mungkin yang sudah keterima, yang enggak ya sedang galau bagaimana melakukan bukan melakukan merencanakan pendidikan selanjutnya, karena kayaknya udah kecil kemungkinannya untuk diterima di negeri ini ya. Nah, sesuai dengan jadwalnya yang diperbarui, bahwa per hari ini di fresh ya. Jadi pendaftaran sistemnya itu dibekukan terlebih dahulu, nanti dibuka lagi di tanggal 3 ya. Dini hari loh, 00.01 sampai 14.00. Berarti hari Minggu ya. Minggu malam atau Minggu ya, Senin dini hari ya. Senin dini hari itu udah bisa dibuka. Jadi yang menunggu di hari Minggu tuh ya, di tanggal 2 berarti 00 tuh udah tungguin. Kalau misalkan kemarin-kemarin kan bukanya jam 8, kalau ini dibukanya jam 00.01 tanggal 3. Jadi dini hari ya, antara Minggu malam Senin ya, di malam Senin gitu kan. Nah, ini kan jeda waktunya lumayan ya, dari tanggal 28, 29, 30, tanggal 1, tanggal 2 ya, ada 5 hari waktu yang para warga bisa nikmati gitu ya. Nikmati dalam artian apa? Sebenarnya ini adalah kesempatan untuk para warga sekolah, terutama untuk para warga sekolah yang berada di jenjang SD yang ingin masuk ke SD ya. Dan ini kan jalurnya tahap kedua. Nah, tahap kedua ini bebas kan di mana aja ya. Bebas pokoknya di mana aja, mau di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, pokoknya bebas selama dia memenuhi syaratnya dan masuk sekolah di ruang lingkup DKI Jakarta, maka bisa dipilih. Nah, ini adalah kesempatan besar untuk para warga sekolah untuk meriset. Ya, meriset kenapa? Melihat karena udah terbentuk nih lawannya gitu kan, ke fresh gitu kan, bisa dilihat, silakan gitu kan. Umur paling rendahnya berapa? Kalau umur paling rendahnya ternyata lebih kecil dari umur para warga bisa masuk. Tapi kalau umur peserta yang sudah terbentuk itu lebih besar ya di seleksinya daripada umur para warga, mendingan gak usah diambil, karena buang-buang waktu, pasti nggak akan keterima gitu kan. Nah, ini udah kebentuk, jadi dicekin aja satu-satu sekolah yang ingin dituju, kira-kira umur terendahnya berapa, dan umur para warga kira-kira bisa masuk atau enggak. Kalau memang bisa masuk, silakan langsung daftar nanti di tanggal 3. Nah, usahakan tanggalnya daftarnya itu jangan di dini hari, percuma di dini hari nanti tiba-tiba, kalau bahasa di grup Telegram itu ini apa, ngepush lah ya, ngepush di menit-menit terakhir, dan itu bisa menyingkirkan lawan-lawan yang ada di urutan 5 ke bawah tuh ya. Nah, usahakan menggunakan teknik seperti itu tuh ya. Jadi udah didata dulu nih, ini kan 5 hari ya, kelihatan tuh ya, enak tuh. Wah, terendahnya sekian nih ya kan, yang terendah sekian, berarti anak saya bisa masuk nih di urutan sekian gitu kan. Daftarnya nanti aja gitu di 1 jam sebelum penutupan, berarti jam 13.00 gitu ya kan penutupan jam 14.00 tanggal 3 tuh ya. Nah, daftarnya di tanggal 3, daftarnya di jam 13.00 atau 13, kalau mau ekstrim lagi 13.58 lah gitu kan. Kalau memang udah mahir gitu ya, nggak apa-apa. Itu banyak yang seperti itu kemarin di jalur prestasi, banyak yang ngebom seperti itu ya. Diliatin aja dulu, biarin ya kan, begitu di terakhir baru dimasukin, diajar, yang bawah itu kegeser langsung. Ya sah nggak? Boleh aja, itu kan strateginya gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan untuk para warga sekolah yang berada di jenjang SD untuk mengecek kuota, untuk mengecek lawan-lawan yang memang di sekolah tersebut gitu ya. Kira-kira anak saya bisa masuk nggak ya? Kira-kira para warga sekolah bisa masuk nggak dengan umur segini, zona segini di sekolah tersebut? Jadi udah bisa kelihatan. Kalau kemarin kan nggak kelihatan ya. Maksudnya sebelum pembukaan pendaftaran kan nggak kelihatan. Nah, ini diberikan kesempatan di 5 hari. Ini jarang loh terjadi di PPDB seperti ini gitu kan. Biasanya harusnya lanjut aja. Kalau Mas Eka sih kemarin berharap lanjut gitu kan, karena seru kalau lanjut. Jadi tidak ke fresh gitu kan. Kalau ini ke fresh, ya otomatis lawannya bisa melihat gitu kan.
Kalau udah lawannya bisa ngelihat, dia bisa menentukan, wah kira-kira saya bisa masuk atau enggak. Kalau masuk ya berarti nanti daftarnya di tanggal 3 gitu ya. Kalau nggak masuk gimana? Nah itu makanya dari sekarang 5 hari ini manfaatkanlah waktu tersebut untuk mengecek ya kira-kira sekolah ini masuk apa enggak, sekolah ini masuk apa enggak. Kalau enggak ya udah. Kalau yang misalkan umurnya 6 tahun ya berarti cari sekolah yang mendaftar itu umurnya di bawah umur para warga gitu kan. Jangan sampai di atas umur para warga gitu kan. Rata-rata tapi umurnya 7 tahun, cari pokoknya ya. Susah Mas Eka lah, itulah seninya gitu kan. Kalau gampang mah banyak ntar yang mau. Begitu juga dengan yang SMP nih. SMP kan di jalur zonasi ya. Nah, ini kan udah kelihatan nih zonanya berapa, terus usianya berapa. Itu dicek juga, dicari. Ya sekiranya memang belum mendaftar ya. Bagi yang belum mendaftar, kalau yang udah mendaftar udah dicoba semua, misalkan cuma kebagian jatah 6 sekolah, udah nggak bisa semua ya udah gitu kan. Berarti udah nggak ada kesempatan lagi. Terus bagaimana Mas Eka? Ya persiapkanlah untuk memilih sekolah swasta mahal Mas Eka. Iya, memang harus dipersiapkan seperti itu gitu kan. Karena memang untuk pendidikan gimana ya, emang agak dilema juga. Satu sisi pendidikan di swasta agak mahal, satu sisi di negeri dibatasi gitu kan. Nah ini mudah-mudahan ada kebijakan yang bisa memecahkan masalah inilah ya. Intinya adalah uh, untuk 5 hari ke depan ini silakan para warga cek terlebih dahulu ya data sekolah yang memang sekiranya bisa dimasukin, karena ini memang kesempatan langka dan kesempatan yang jarang terjadi di PPDB, di fresh ya. Ini hampir 5 hari, seminggu gitu kan, 5 hari kerja gitu lah. Dibuka lagi nanti di hari Senin gitu, di tanggal 3 Juli. Wah ini kesempatan yang langka, jadi ya manfaatkan untuk para warga, benar-benar dicek dari sekarang. Yang mungkin yang lain pada udah pasrah dan segala macem. Nah para warga semangat lagi kemudian mengecek lagi, sekiranya bisa masuk maka segera langsung masukin. Tapi kalau memang nggak ada ya siapkan planning untuk ke swasta. Oke para warga, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Dan untuk para warga sekolah yang sudah keterima, jangan lupa untuk lapor diri ya, yang nanti akan keterima di tahap kedua ataupun di jalur zonasi SMP dan SMA. Itu jangan lupa untuk lapor diri di tanggal 4 atau tanggal 5 ya kalau tidak salah ya. Pokoknya habis pengumuman jangan lupa lapor diri, karena kalau nggak lapor diri maka dianggap mengundurkan diri. Nah padahal ini adalah kesempatan emas gitu ya. Kalau udah tidak lapor diri dan mengundurkan diri, maka dia tidak bisa mengikuti PPDB di tahap berikutnya. Bagaimana dengan PPDB tahap ketiga dan tahap kedua nih Mas Eka? Tahap ketiga untuk SD dan ke tahap kedua untuk SMP, SMA dan SMK. Apakah peluangnya juga masih besar? Nah, nanti kita akan bahas di konten berikutnya, oke? Silakan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama seperti para warga sekolah yang sedang menonton video ini. Oke, Mas Eka rasa cukup. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.